tadi obrolan dengan saya. Nah, bagaimana Bu, Ibu melihat itu? Bu? Ada banyak kemiripan. Banyak kemiripan. Dan yang membuat kami tertarik, oh di masjid ini ada kursi-kursi. Jadi macam gereja sedang. Macam gereja. Shalom Merdeka. Terima kasih Al Zaitun yang telah menerima kunjungan kami dengan sambutan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Persatuan gereja atau perkumpulan dari beberapa gereja datang berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Sangat mengejutkan sahabat semua, Pondok Pesantren Al Zaitun dari namanya terdengar bagus ya, yaitu Pondok Pesantren. Tetapi tidak mau menerima yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Dan justru malah bersahabat dekat dengan Persatuan Gereja. Ini sangat lucu sekali. Kemudian yang mengejutkan lagi, salah satu dari orang Persatuan Gereja tersebut berkata, katanya Al Zaitun memiliki banyak kemiripan dengan mereka. Salah satunya adalah ketika mereka masuk ke masjid, kemudian mereka dibuat terkejut karena masjidnya katanya mirip seperti gereja. Selain masjidnya yang mirip gereja, kira-kira apalagi kemiripan-kemiripan antara Al Zaitun dengan Persatuan Gereja ini? Karena tadi katanya itu banyak kemiripan. Nah, jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Kali ini kita akan menyaksikan dua buah video. Yang pertama adalah video pernyataan dari sekelompok Persatuan Gereja tentang Al Zaitun. Lalu video yang kedua adalah pernyataan dari para tokoh Islam tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelum itu, silahkan sahabat semua cek pada kolom deskripsi, siapa tahu ada informasi yang berguna. Baik, langsung saja mari kita simak video yang pertama. Kita akan lihat bagaimana Persatuan Gereja datang mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun, kemudian mereka membuat beberapa pernyataan. Mari kita simak videonya. Ini dari rombongan apa, Bu? Pohon Persekutuan. Pohon Persekutuan itu apa? Organisasi apa? Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun lalu. Namanya Tuhan sendiri yang kasih. Namanya Pohon Persekutuan. Seperti yang sudah diketahui, Panji Gumilang memiliki ajaran yang nyeleneh dan sekarang dikunjungi oleh kelompok Pohon Persekutuan. Siapa itu Pohon Persekutuan? Ternyata Pohon Persekutuan adalah kelompok yang dibentuk sendiri oleh Tuhan. Dibentuknya 28 tahun yang lalu, katanya seperti itu. Jadi ternyata Tuhannya itu membentuk kelompok-kelompok persekutuan. Katanya kan tadi 28 tahun yang lalu dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tepatnya ini kapan sebenarnya Tuhan itu membentuk kelompok Pohon Persekutuan ini kapan? Karena kalimat dari Ibu tadi, kelompok yang dibentuk langsung oleh Tuhan, kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan namanya pun Tuhan sendiri yang membuatnya. Dibentuknya di mana, kapan, bersama siapa saja. Adakah mungkin dari sahabat semua yang pernah dengar kalau Tuhan itu membentuk kelompok persekutuan semacam ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekarang siapa saja anggota dari kelompok Pohon Persekutuan ini? Mari kita simak videonya. Itu anggotanya apa, dari pendeta atau dari apa? Anggotanya itu dari berbagai organisasi gereja. Tapi kami bukan bentuk organisasi, tidak berbadan hukum gereja juga, tapi langsung Tuhan yang tuntun. Anggotanya dari berbagai organisasi gereja. Anggotanya bukan LSM, tidak berbadan hukum, karena ini dituntun, dibentuk langsung oleh Tuhan. Dan bahkan namanya pun dibuat oleh Tuhannya sendiri. Subhanallah. Menurut kami ini tidak masuk akal. Bagaimana menurut kalian?
Sahabat semua percaya atau tidak bahwa kelompok ini dibentuk langsung oleh Tuhan? Di situ ada kata-kata langsung. Kelompok doa yang dibentuk langsung oleh Tuhan sendiri. Ini sangat aneh, sangat nyeleneh, tapi tidak apa-apa. Mungkin karena mereka aneh, makanya mereka juga mengunjungi, menemui orang yang sama-sama aneh. Karena kan orang biasanya kan se-circle gitu ya, orang yang suka mancing ngumpul bertemu dengan yang sama-sama suka mancing, yang suka bersepeda ngumpul buat komunitas sepeda. Jadi mereka orang-orang yang nyeleneh mengunjungi orang yang nyeleneh juga. Mereka mendatangi Panji Gumilang yang ajarannya juga nyeleneh. Oke, mari kita saksikan video berikutnya. Ini ke Zaitun ini datang ke sini tuh direncanakan atau gimana, Bu? Kalau rencana dari kami sendiri tidak ada, tetapi ada salah satu dari anggota kami itu punya satu ketertarikan untuk ke tempat ini. Mereka datang karena punya ketertarikan. Kira-kira apa yang membuat mereka tertarik untuk datang ke Al Zaitun? Kalau dipikir-pikir kan ngapain juga persatuan gereja datang ke pondok pesantren? Kan nggak nyambung. Kira-kira mereka mendapatkan hidayah dan ingin belajar Islam ataukah yang lain? Mari kita lihat videonya. Tadi obrolan dengan saya. Nah, bagaimana Bu, Ibu melihat itu, Bu? Ada banyak kemiripan. Ada banyak kemiripan. Kira-kira apa saja kemiripannya? Mari kita lihat video berikutnya. Dan yang membuat kami tertarik, di masjid ini ada kursi-kursi. Jadi macam gereja, sedangkan kami kalau ibadah nggak ada kursi. Sehari-harinya 28 tahun melantai. Ya, untuk menyatu dengan bumi. Semakin lucu, semakin aneh dan sangat koplak. Lucu, koplak, bin ajaib. Tadi dia katakan bahwa dia tertarik karena di Masjid Al Zaitun itu ada kursi-kursinya, katanya mirip dengan gereja. Kemudian perhatikan di kalimat berikutnya. Tadi dia bilang, sementara kami tidak pernah ada kursi di dalam gereja. Kami hanya melantai gitu katanya tadi. Coba kita lihat videonya sekali lagi. Dan yang membuat kami tertarik, di masjid ini ada kursi-kursi. Ada kursi-kursi kan? Macam gereja, sedangkan macam gereja. Kami kalau ibadah nggak ada kursi. Sedangkan kami sehari-harinya 28 tahun melantai. Melantai ya, kan? Untuk aneh sekali. Menyatu dengan bumi. Sangat lucu pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut ibu ini pasti membuat kalian pusing ya. Pusing karena dia bilang masjidnya mirip dengan gereja, ada kursi-kursinya, tetapi ternyata di gerejanya sendiri itu tidak ada kursinya. Berarti kan tidak mirip, berarti kan berbeda. Baik, tetapi memang ada benarnya juga dari kalimat ibu ini bahwa kursi di dalam masjidnya Al Zaitun ini memang mirip dengan gereja-gereja pada umumnya. Karena di gereja pada umumnya itu di sana pasti ada kursinya sebagai tempat duduk dalam mereka beribadah. Sahabat semuanya, orang-orang pohon persekutuan ini menurut kami sangat aneh, sangat nyeleneh. Jadi wajar kelompok yang aneh mengunjungi sesama orang yang aneh juga, yaitu Panji Gumilang. Nah, selain masjid yang katanya mirip, ada lagi satu lagi yang mirip, yaitu nyanyian-nyanyiannya. Bahkan mereka kagum karena di Al Zaitun bisa menyanyikan bahasa Ibrani. Berikut videonya. Sekarang lihat langsung. Ada ya, ternyata memang bukan cuman cerita, cuman saya tertarik kompak semua untuk nyanyi lagu-lagu bahasa Ibrani. Kompak gitu loh. Untuk nyanyi-nyanyi bahasa siapa Ibrani. yang khusus mengajarkan, sedangkan kami orang Kristen sendiri kayaknya susah sih untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu Ibrani karena kagak ngerti ya kan bahasa Ibrani, tapi ada, ternyata ada gitu. Shalom Merdeka. Terima kasih Al Zaitun yang telah menerima kunjungan kami dengan sambutan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Itu tadi adalah beberapa cuplikan dari kunjungan kelompok pohon persekutuan kumpulan dari beberapa gereja. Jadi kesimpulannya ada beberapa kemiripan antara Al Zaitun dengan
kelompok pohon persekutuan. Yang pertama, masjidnya katanya mirip, kemudian nyanyiannya, lalu ada satu lagi yang mirip, sama-sama aneh, sama-sama nyeleneh. Itu kemiripan yang ketiga. Mungkin ada lagi kemiripan-kemiripan yang lain. Sahabat semua bisa bantu tuliskan di kolom komentar. Baik, sekarang kita akan simak bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh Islam terkait Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Mari kita saksikan. Tempat pendidikan yang perlu diselamatkan. Perlu diselamatkan. Al Zaitun adalah pesantren yang harus dijaga dari pemikiran dan pemahaman yang menyimpang. Dijaga Dan dari pemahaman supaya yang tidak menyimpang. Perlu para ulama meluruskan pemahaman yang ada Harus dan pemerintah diluruskan. supaya mengatasi di sini campur tangan agar tidak ada kegaduhan. Perlu ketegasan pemerintah agar supaya masyarakat tidak ada lagi yang menjadi korban. Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Sesat dan Pemerintah harus menyesatkan segera Al mengerjakan Zaitun. supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Ya, Al Zaitun untuk santrinya tidak terlibat dengan apa yang dituduhkan. Untuk santrinya itu benar-benar murni untuk belajar di Al Zaitun. Begitu. Jadi kalau apa yang dituduhkan itu adalah mereka yang datang di luar Al Zaitun gitu. Di Al Zaitunnya bersih. Al Zaitun harus segera ditangani, punishment-nya harus jelas, hukumannya apa kalau dia memang sesat, kalau dia memang ditindak. Pemerintah, ayo kerja, jangan. Al Zaitun harus diperbaiki. Pada intinya sahabat semua, mereka ini para tokoh Islam mensupport pemerintah untuk cepat bertindak agar cepat memberikan proses hukum kepada Panji Gumilang yang sudah sesat dan menyesatkan. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.